Oke teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UAS atau PAS mata pelajaran IPA tema 5 kelas 4 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, semua benda yang menghasilkan cahaya disebut A. Sumber cahaya, B. Sumber pancaran, C. Sumber penerangan, D. Sumber lampu. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut sumber cahaya. Jadi sumber cahaya adalah benda-benda atau semua benda yang menghasilkan cahaya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di bawah ini beberapa sifat cahaya kecuali A. Cahaya merambat lurus, B. Cahaya menembus benda bening, C. Cahaya dapat dipantulkan, D. Cahaya dapat memancar. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Cahaya dapat memancar bukanlah sifat dari cahaya tersebut. Kemudian soal yang ketiga. Lampu senter yang dinyalakan pada malam hari dapat digunakan untuk membuktikan bahwa cahaya A. dapat memancar, B. dapat dipantulkan, C. dapat dibiaskan, D. merambat lurus. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, merambat lurus. Jadi teman-teman, ketika lampu senter dinyalakan, itu senter kan biasanya ketika kita nyalakan itu cahayanya merambat lurus ke depan. Jadi ketika senter nyalakan itu membuktikan bahwa sifat cahaya itu merambat lurus. Kita lanjut ke soal yang keempat. Gambar di bawah ini menunjukkan sifat cahaya berupa A. dapat memancar, B. dapat dipantulkan, C. dapat dibiaskan, D. merambat lurus. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, sifat cahaya berupa dapat dibiaskan. Kita lanjut ke soal yang kelima. Cahaya akan dibiaskan jika melewati dua medium yang kerapatannya A. sama, B. berganti, C. searah, D. berbeda. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, berbeda. Nah teman-teman, makanya jika kita lihat sebuah pensil tadi dalam gelas yang berisi air, seolah-olah dari luar pensil tersebut patah, ya. Itu berarti bahwa benda tersebut dibiaskan, ya. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Gambar di bawah ini menunjukkan sifat cahaya berupa A. dapat menembus benda bening, B. dapat dipantulkan, C. dapat diurai, D. merambat lurus. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, berupa dapat menembus benda bening. Nah, ketika kita lihat di situ senter nyalakan, di depan senter itu ada sebuah gelas. Nah, kemudian cahayanya itu menembus benda bening atau gelas tersebut hingga sampai ke tembok. Yaitu artinya berarti cahaya itu dapat menembus benda bening. Kemudian soal yang ke-7. Di bawah ini benda tembus cahaya adalah A. mika, B. karton, C. kayu, D. besi. Tentu jawaban yang benar adalah A. mika. Jadi mika itu teman-teman adalah benda yang tembus cahaya. Nah mika itu teman-teman itu terdapat ketika kamu pakai face shield, ya. Waktu musim corona kita pakai face shield. Nah itu kacanya depan itu mika namanya, ya, terbuat dari mika. Jadi mika itu benda tembus cahaya, ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-8. Gambar di bawah ini menunjukkan sifat cahaya berupa A. dapat terlihat, B. dapat dipantulkan, C. dapat dibiaskan, D. merambat lurus. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, yaitu
merambat lurus. Kemudian soal yang ke-9. Gambar di bawah ini menunjukkan sifat cahaya berupa A. Dapat terlihat, B. Dapat dipantulkan, C. Dapat dibiaskan, D. Merambat lurus. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, sifat cahaya berupa dapat dipantulkan. Kemudian soal yang ke-10. Gambar di bawah menunjukkan sifat cahaya berupa A. Dapat terlihat, B. Dapat dipantulkan, C. Dapat dibiaskan, D. Dapat diuraikan. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, dapat diuraikan. Sehingga itu dapat seperti memiliki warna ya. Ada warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Itu karena sifat cahaya yang dapat diuraikan ya. Kita lanjut ke soal yang ke-11. Cahaya menembus lubang kecil bernama pupil dan berhenti pada layar yang disebut A. Lensa mata, B. Kelenjar air mata, C. Retina, D. Saraf mata. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut retina. Kemudian teman-teman soal yang ke-12. Cahaya akan dipantulkan jika cahaya mengenai benda yang permukaannya A. Gelap dan kasar, B. Mengkilap, C. Datar, D. Miring. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, ketika mengenai benda yang permukaannya mengkilap, maka cahaya tersebut dapat terpantul ya. Kemudian soal yang ke-13. Cahaya akan diserap jika cahaya mengenai benda permukaannya A. Gelap dan kasar, B. Mengkilap, C. Datar, D. Miring. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, jika permukaannya gelap dan kasar. Nah, maka cahaya tersebut akan diserap, jadi tidak terlalu terang ya. Kemudian soal yang ke-14. Peristiwa peruraian cahaya putih menjadi bagian warna disebut A. Dispersi cahaya, B. Spektrum cahaya, C. Pemantulan cahaya, D. Penyerapan cahaya. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut spektrum cahaya. Kita lanjut ke soal yang ke-15. Pemantulan cahaya yang terjadi karena cahaya mengenai benda yang permukaannya tidak rata disebut A. Pemantulan bias, B. Pemantulan teratur, C. Pemantulan baur atau difusi, D. Pemantulan rata. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut pemantulan baur atau difusi. Kita lanjut ke soal yang ke-16. Pemantulan cahaya yang terjadi karena cahaya mengenai benda yang permukaannya rata disebut A. Pemantulan bias, B. Pemantulan teratur, C. Pemantulan baur atau difusi, D. Pemantulan rata. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut pemantulan teratur. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-17. Andi kesulitan melihat benda yang kecil. Andi melihat benda tersebut menggunakan mikroskop. Jika dilihat dengan mikroskop, benda akan tampak A. Sama dengan aslinya, B. Sesuai dengan yang dikehendaki, C. Lebih kecil daripada aslinya, D. Lebih besar daripada aslinya. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, lebih besar daripada aslinya. Kemudian soal yang ke-18. Di bawah ini adalah benda-benda optik kecuali A. Kacamata, B. Kamera, C. Penggaris, D. Periskop. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, penggaris. Jadi penggaris bukanlah benda-benda optik ya. Penggaris merupakan ya alat tulis, termasuk alat tulis ya.
Oke, kita lanjut teman-teman ya ke soal yang ke-19. Alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan permukaan adalah A. Teleskop, B. Loop, C. Periskop, D. Mikroskop. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, periskop. Jadi periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam ketika melihat atau mengamati keadaan di permukaan. Kemudian soal yang ke-20. Di antara cermin berikut yang digunakan untuk membuat periskop adalah A. Cermin datar, B. Cermin cekung, C. Cermin cembung, D. Cermin rangkap. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, cermin datar. Jadi dalam pembuatan periskop itu menggunakan cermin datar ya. Kita lanjut ke soal yang ke-21. Loop sederhana pada dasarnya yaitu A. Cermin datar, B. Cermin cembung, C. Lensa cembung, D. Lensa cekung. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, yaitu lensa cembung. Kemudian soal yang ke-22. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah A. Semu dan tegak, B. Nyata dan tegak, C. Semu dan terbalik, D. Nyata dan terbalik. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, semu dan tegak. Kemudian soal yang ke-23. Cermin yang permukaan mengilapnya berbentuk datar disebut A. Cermin datar, B. Cermin lengkung, C. Cermin cekung, D. Cermin semu. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut cermin datar. Kemudian soal yang ke-24. Cermin yang permukaan mengilapnya melengkung keluar atau konveks adalah A. Cermin datar, B. Cermin cembung, C. Cermin cekung, D. Cermin semu. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, cermin cembung. Jadi cermin yang permukaan mengilapnya melengkung keluar atau konveks adalah cermin cembung ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-25. Cermin yang permukaan mengilapnya melengkung ke dalam atau konkav adalah A. Cermin datar, B. Cermin lengkung, C. Cermin cekung, D. Cermin semu. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, cermin cekung. Oke teman-teman, demikian pembahasan latihan soal IPA tema 5 kelas 4 SD semester 1 kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian ya. Semoga atau supaya kakak semakin semangat membuat latihan soal-soalnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.